Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dan bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Yovan Mahendra Kusuma Putra dengan NIM C2B222003. Saya asli Semarang dan berkuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegagalan ionisasi. Udara dan gas termasuk bahan isolasi yang banyak digunakan untuk mengisolasi peralatan listrik tegangan tinggi. Isolasi berfungsi memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang bergangan, sehingga antara penghantar-penghantar tersebut tidak terjadi lompatan listrik yang disebut flashover atau percikan spark over. Adapun proses dasar ionisasi, ion merupakan gabungan atom yang memiliki muatan listrik. Ion terbentuk apabila peristiwa kimia suatu atom muncul menangkap atau melepaskan elektron. Proses ini dinamakan ionisasi. Ya, terlihat pada gambar arah aliran elektron, yaitu dari kutub negatif akan mengalir ke kutub positif. Sedangkan jika kita dilihat dari arah arus listrik, yaitu dari sumber positif ke negatif. Jika atom kehilangan elektron bebas, ia berubah menjadi ion positif. Sebaliknya, akan menjadi ion negatif jika dia menerima elektron bebas. Termasuk di sini yaitu zat-zat elektrolit. Adapun ionisasi karena benturan elektron. Jika gradien tegangan yang ada cukup tinggi, maka jumlah elektron yang diionisasikan akan lebih banyak dibanding dengan jumlah ion yang ditangkap molekul oksigen. Tiap elektron ini kemudian akan berjalan menuju anoda sambil membuat benturan yang akan membebaskan elektron lebih banyak lagi. Lanjut, ada mekanisme kegagalan ionisasi pada gas. Proses kegagalan ini ditandai dengan percikan secara tiba-tiba. Proses yang paling dasar yaitu oleh benturan antara elektron. Tetapi itu tidak cukup untuk menghasilkan kegagalan. Adapun dua jenis proses dasar yang diketahui. Yang satu, proses primer, memungkinkan terjadinya banjiran valens atau elektron. Elektroda melepaskan elektron sehingga menyebabkan kegagalan percikan atau yang disebut spark breakdown. Elektron awal pada katoda dibebaskan perantara panggian luar sehingga terjadi banjiran elektron pada permukaan elektroda. Dan juga yang kedua yaitu ada proses sekunder, memungkinkan terjadinya peningkatan elektron. Yang terpenting dari proses sekunder adalah emisi elektron karena benturan ion positif. Jika ion positif ditembakkan ke permukaan katoda, maka akan dibebaskan elektron ke permukaan katoda. Energi dari elektron yang dibebaskan sebanding dengan gradien tegangan permukaan katoda dan berbanding terbalik dengan kerapatan udara. Kondisi untuk dapat terjadinya kegagalan adalah jika jumlah ion positif yang dihasilkan oleh ionisasi banjiran elektron primer sama atau lebih besar dari jumlah ion positif N yang diperlukan. Ya, hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan limit 0 sampai S alpha dx lebih besar sama dengan N, di mana S lintasan yang ditempuh elektron, alpha koefisien ke-1 ionisasi Townsend, N jumlah ion positif yang diperlukan. Mekanisme kegagalan Townsend. Arus naik secara eksponensial sampai terjadi peralihan menjadi pelepasan yang bertambah sendiri. Peralihan ini adalah percikan dan diikuti oleh perubahan arus yang cepat dan pembilang menjadi 0, atau bisa kita rumuskan sebagai gamma kali E pangkat alpha D minus 1 sama dengan 1, karena E pangkat alpha D lebih besar sama dengan 1, maka gamma E pangkat alpha D sama dengan 1. Keadaan ini Townsend menamakannya yaitu dimulainya percikan. Ada 3 macam kemungkinan kriteria Townsend untuk percikan. Yang pertama yaitu Y E alpha pangkat D kurang dari 1,
Arus pelepasan tidak dapat bertahan sendiri, artinya sumber penghasil arus I0 dihilangkan, arus pelepasan berhenti mengalir. Lalu yang B untuk kedua, untuk Y E pangkat alfa D sama dengan 1, jumlah pasangan ion E pangkat alfa D yang dihasilkan oleh suatu banjiran elektron cukup besar sehingga ion positif yang dihasilkan itu pada pembenturan dengan katode dapat membebaskan satu elektron sekunder yang kemudian mengulangi proses banjiran. Lalu yang ketiga, untuk Y kali E alfa D, E pangkat alfa D lebih besar dari 1, ionisasi yang dihasilkan dari banjiran yang berturut-turut menjadi kumulatif, akibatnya pelepasan percikan tumbukan dengan cepat sebanding dengan kelebihan gamma kali E pangkat alfa D. Dilanjutkan adanya mekanisme kegagalan streamer atau kanal. Mekanisme streamer menjelaskan bahwa penggabungan pelepasan percikan dari banjiran tunggal di mana muatan ruang atau space charge yang terjadi karena banjiran itu sendiri mengubah banjiran tersebut menjadi streamer plasma. Ciri utama teori kegagalan streamer, di samping proses ionisasi benturan alfa Townsend, adalah postulasi sejumlah besar fotoionisasi molekul gas dalam ruang di depan streamer dan pembesaran medan listrik setempat oleh muatan ruang ion pada ujung streamer. Untuk mekanisme streamer, terdapat dua buah teori tentang mekanisme streamer ini, yaitu yang pertama streamer positif dan yang kedua streamer negatif. Streamer positif dikembangkan oleh Mick and Craigs dan Loeb untuk geometri medan seragam. Mereka menjelaskan bahwa pada waktu banjiran telah menyerbangi sela elektron-elektron sedot ke dalam anoda ion-ion, tinggal dalam sela membentuk kerucut, seperti gambar di samping. Anoda ke katode. Lalu untuk mekanisme streamer negatif yaitu yang menuju ke anoda. Reiter membuat postulat bahwa streamer akan terjadi bila mekanisme banjiran awal menghasilkan elektron yang cukup atau E pangkat alfa X sehingga timbul muatan ruang yang kira-kira sebanding dengan medan yang diterapkan. Kriteria Reiter untuk pengembangan streamer adalah bahwa gradien tekanan muatan ruang kira-kira sama dengan yang diterapkan, atau pada rumus ini yaitu EA sama dengan E pangkat alfa X dibagi 4 pi R kuadrat E0. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.